Hai, apa kabar? Baik-baik aja kan? Semoga dan selalu terus bahagia ya. Kalau saya baik-baik aja. Itu pun kalau ada yang nanyain sih. Pede banget saya ditanyain kabarnya. Oh iya, boleh senyum dulu nggak? Saya butuh energi dari senyum-senyumnya kalian. Senyum ya. 1, 2, 3. Wah, saya kok kedengaran kayak buaya ya? Sebenarnya biar kalian ketawa sih. Kalau kalian ketawa, berarti saya berhasil jadi buayanya. Canda dong, biar hidup gak serius-serius amat. Jadi kali ini saya mau ngabarin berita bahagia. Kalau saya sekarang itu udah punya teman untuk buat naskah podcast masih di sini. Yang biasanya tuh saya tulis dan buat sendiri. Tapi mulai hari ini saya punya teman diskusi untuk tema-tema di setiap episodenya. Doain ya. Yuk kita mulai aja daripada dengerin ocehan saya yang aneh dan ngada-ngada. Hai, selamat malam minggu semuanya. Kembali lagi dengan saya Gina dengan podcast saya masih di sini yang akan terus di sini menemani waktu senggang kalian. Yuk kita mulai aja. By the way, malam ini saya bakalan bawain yang agak sedih sih mungkin bagi beberapa orang, atau mungkin ada yang punya traumatik sama bullying. Jadi yang bawain kali ini sebenarnya bukan saya. Jadi saya ngundang teman yang memang punya masalah tentang bahaya bullying dan dampak yang berkepanjangan yang dia alamin sampai sekarang. Nah, kenalin, namanya Rama. Hai Rama. Hai, Apa kabar? alhamdulillah baik. Kak Ginanya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Ini mau langsung aja kan? Iya, langsung aja. Oke, by the way untuk teman-teman sekalian dengerin ya. Soalnya kalau nggak dengerin, ya ada yang bercanda. Ya maaf ya Rama, saya ngada-ngada. By the way, jangan ada yang sedih-sedih kali ya. Kita pokoknya ini sebagai pembelajaran buat kita-kita dan teman-teman ke depannya. By the way, untuk Rama, anggap rumah sendiri aja ya. Siap, Kak. Saya serahin ke Rama. Oke. Hai, kenalin, namaku Rama. Kali ini aku ingin berbagi cerita tentang pengalamanku ketika mendapatkan bullying waktu dulu. Tapi aku harap ketika kalian mendengarkan nanti, kalian bisa mengerti kalau kita itu ternyata gak sendirian di dunia ini. Kita itu hebat karena bisa melewati fase-fase pahit dan gelap. You are strong more than you think. Oke, Rama mulai cerita ya. Jadi Rama itu mempunyai rasa trauma dan rasa trauma dalam bullying dan bahkan sangat berimpact sampai sekarang. Nah, di sini pasti teman-teman bertanya, Kenapa Rama bisa trauma? Ya, Rama bisa setrauma itu karena bullying sangat berefek ke ketidakpercayaan diri yang berlebih. Rama juga selalu merasa tidak pantas untuk menerima kebaikan dan cinta dari teman atau seseorang. Dan pada akhirnya, bullying juga berakibat ke mental health-nya Rama. Nah, sejak Rama kecil, Rama sering dibully nih oleh teman-teman. Selalu dibandingkan. Ketika Rama pun sering mengalami kekerasan fisik, padahal Rama gak pernah berbuat salah. Ketika Rama mendekatkan diri ke mereka pun, Rama ditolak. Salah satu dari mereka ngasih tahu Rama kalau Rama itu gak diterima karena fisiknya Rama. Katanya Rama itu jelek, aneh, dan menjijikkan. Sejak saat itu, Rama tidak mempunyai teman, tidak ingin bermain juga dengan mereka karena rasanya sangat menyakitkan. Salah satu contohnya, ketika Rama bermain, Rama pernah ditolak dari tangga sekolah. Kepala Rama sering dihantukan ke dinding secara bergantian oleh mereka. But I hate it from my mom kok. Biar gak dimarahin. Jadi ketika Rama masuk SMP, Rama sempat berpikir nih,
kalau Rama bakal dapet temen, Rama gak akan dibully lagi. Tetapi justru ini awalnya. Di awal masuk SMP, Rama diajakin oleh teman-teman sekelasnya Rama. Dan kembali, karena fisik, Rama gak tahu. Mungkin emang Rama semenjijikan itu kali ya. Di awal Rama cuma menganggap itu hal yang biasa. Tapi lama-kelamaan, mereka melakukannya setiap hari. Gak cuma diajakin sama satu kelas aja nih, tapi satu sekolah. Bayangin, satu sekolah ngebully satu anak. Karena Rama terlanjur dibully oleh satu sekolah, akhirnya gak ada yang mau berteman sama Rama. Karena mereka takut ketularan dibully. Katanya sih, so classic bad, can hurting someone so much, but it's okay, life goes on. Nah, hingga tamat SMP, Rama juga masih mengalami hal itu. Jadi, bisa dibilang kalau Rama ketika SMP selalu sendiri. Karena Rama sangat benci dan traumanya dalam hal itu, Rama cenderung menutup diri dan sangat membenci fisik yang Rama punya. Ketika Rama masuk SMA dan di sekolah yang sama, Rama memutuskan untuk memakai masker selama 3 tahun. Bayangin nih, Rama pakai masker selama 3 tahun, susah payahnya. Nah, itu apa sih gunanya? Nah, gunanya itu untuk menutupi keburukan yang Rama punya. Bahkan ketika belajar dan istirahat pun, Rama gak pernah buka masker itu. Teman-teman menganggap kalau Rama itu seseorang yang alim, karena Rama itu memakai masker setiap hari, sama halnya seperti memakai cadar. Padahal mereka tidak tahu kalau Rama menutupi semua itu di balik masker yang Rama pakai. Tetapi itu worth it sih, karena pada akhirnya mereka mau berteman sama Rama. Mereka segan sama Rama dan bebas dari bullying juga di SMA. Tetapi yang membuat itu semua sia-sia, karena pada akhirnya Rama terlalu membohongi diri sendiri. Rama semakin tidak percaya diri untuk membuka masker, karena rasanya Rama selalu dihantui oleh kata-kata, gimana ya kalau yang lain ngejauh? Gimana ya kalau jika mereka melihat wajahnya Rama, mereka bakalan ilfil apa enggak ya? Dan stigma semacam itu. Dan Rama juga tetap merasa diri Rama itu tidak pantas untuk berhasil seperti orang lain. Rama tidak percaya diri, hating face and body so much. Rama menjadi sangat antisosial kepada yang lain. Bahkan sampai saat ini, Rama takut kepada orang-orang, karena masih belum bisa mempercayai mereka. Dan juga sekarang ketika harus show up with face, Rama selalu takut. Pernah suatu hari, Rama berjumpa dengan teman-teman yang membuli Rama ketika di SMP nih. Nah, pada saat itu, karena Rama saking trauma dan takut, Rama pingsan pada saat itu juga. Dan baru Rama sadari sekarang bahwa efek dari bullying itu sangat luar biasa bagi Rama. Ya, Rama mempunyai anxiety dan trauma karena bullying ini. Bukan hasil kesimpulan Rama sih, karena Rama juga pernah berkonsultasi ke dokter. Rama juga pernah berkali-kali melakukan tindakan self-harm karena sangat membenci diri Rama sendiri. But please don't do that and never try it, cause you still have your family and God. Jadi Rama tuh pernah bercerita tentang kejadian ini ke beberapa orang. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa apa yang Rama rasakan hanya hal yang biasa. Bahkan Rama juga sering dibandingkan dengan cerita teman-teman yang lebih parah. Rama dibilang lebay, Rama disuruh lebih banyak bersyukur dan ibadah, yang pada akhirnya kata-kata mereka itu nggak membuat Rama bangkit. Malah kata-kata mereka membuat Rama down dan tidak membantu sama sekali. Tetapi Rama harap kalian yang mendengarkan ini dapat mengerti ini ya. Nah, jadi sampai sekarang tuh Rama belum bisa berdamai dengan luka, belum bisa mencintai diri sendiri. Rama juga selalu iri atas pencapaian orang lain. Tetapi sekarang alhamdulillah Rama mulai belajar untuk show up, menganggap bahwa Rama pasti bisa seperti orang lain, dan selalu belajar menerima semuanya. Rama juga sedang mulai belajar mencintai sendiri dan belajar melepas masker. Walaupun susah dan takut, tetapi Rama akan tetap mencoba. Doain Rama ya, semoga Rama bisa seperti yang lain.
Nah, jadi pesannya Rama, jangan pernah menganggap sepele bullying ya. Mungkin kamu menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tetapi bagi sebagian orang, bullying adalah hal yang sangat menakutkan. Mungkin dia bisa memaafkan, tetapi untuk melupakan tidak semudah itu. Jatuh bangunnya dia, kecemasan dan trauma yang ia dapati, serta harapan ia untuk tidak terbangun di esok hari itu masih sangat terekam jelas di kepalanya. Belajar untuk toleransi dan menghargai sesama ya. Dan untuk teman-teman yang sedang terluka karena mengalami hal yang sama seperti Rama, maybe it's so hard for you. You crying sad all day and hating them so much, but I'm so proud of you there. Karena kamu sudah sangat berjuang sejauh ini. Kamu udah ngelakuin hal-hal yang luar biasa. Stop hating yourself and don't give up ya. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang ingin melihat senyummu. Ingat, life goes on. Mungkin Tuhan sengaja membuat kita runtuh di awal agar kita menjadi seseorang yang sangat kuat dan tangguh di masa depan. Keep strong and fight them. Saya jadi bingung mau ngomong apa lagi. But I really wanna say to Rama that you are really pretty good. You are really a fighter. By the way, buat teman-teman yang pernah ngalamin hal kayak Rama, kalian itu pantas bahagia. Ingat, kalian itu istimewa. Yang ciptain kalian itu aja maha sempurna. Jadi kalian gak boleh takut dan ragu sedikit pun. Klise sih kalau saya bilang cantik itu dari hati, tapi emang benar dan itu bekerja. Jujur saya malah lebih sering insecure sih sama orang-orang yang pede sama dirinya sendiri. Saya ngerasa saya kurang percaya diri sama kemampuan saya dan apa yang saya lakukan, yang pada akhirnya selalu buat saya tuh ngestak. Mau apa-apa ngestak. Ini bener gak ya? Ini saya bisa gak ya? Saya bersyukur saya selalu dikirimin orang-orang baik sama Allah. Diajarin banyak hal sama mereka. Saya bukan orang yang sempurna, yang selalu baik. Saya hanya tengah belajar untuk jadi orang baik. Saya sadar saya masih egois, terkadang masih bersikap kekanak-kanakan, kasar, dan lain sebagainya. Ada kalanya saya pernah mikir, capek belajar berbuat baik dan terlihat baik-baik aja, melelahkan dan tidak mengenakan. Tapi setiap saya mau berhenti, ada saja cara Sang Maha Kasih membuat saya mikir puluhan ribu kali. Saya percaya ketika Allah ngasih badai paling kuat, berarti ada hadiah yang lebih besar yang tengah dipersiapkan Allah untuk kita. Cintanya Allah itu sweet banget. Kitanya aja yang kadang gak sabaran mau main dapat yang enaknya aja. Enggak gitu kerjanya. Sama kayak berlian, perlu diasah, dipernis biar cantik kayak kamu. Jangan nyerah sama hal apapun yang halangi jalan kalian. Kalian harus cepat bangkit lebih kuat, dan tunjukin diri kalian bahwa kalian itu lebih dari apa yang mereka pikirkan. Dan kalian harus mampu bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Yang saya suka dari film Naruto yang selalu saya ingat kata-katanya itu ini. Kalau kau menungguku menyerah, kau akan menungguku selamanya. And kalian tuh harus sadar, you're really amazing for someone. Kamu gak tahu aja ada yang selalu nunggu, senyum, dan tawa renyah kalian. Kan, saya jadi buaya lagi, tapi jujur ini memang benar. Pasti selalu ada yang nunggu, senyum, dan tawa renyahnya kalian. Tapi kita memang belum sadar aja itu siapa, dan dia mungkin gak nunjuki dirinya. Mungkin hari ini saya gak terlalu banyak cerita karena semuanya udah diceritain Rama. Pengalamannya itu
ngasih kita banyak pelajaran hari ini. Jadi terima kasih buat Rama yang udah mau cerita pengalamannya ke saya dan teman-teman semua. Semoga bisa membantu teman-teman yang lain yang mungkin lagi ngerasa di posisinya Rama, atau mungkin lagi dibully sama teman-temannya, atau yang pernah ngomong kasar ke teman atau ngebully teman, mungkin bisa sadar bahwa apa yang dilakuinya itu salah. Jadi, dan kita bisa sama-sama belajar untuk mencintai diri sendiri. Sekali lagi, thank you so much for your kind heart, Rama. Terima kasih telah mendengarkan saya dan Rama hari ini. Jangan lupa cuci kaki, baca doa dan mimpi yang indah ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bahagia terus ya. Dan tetap di sini ya jadi teman saya. Sebelum saya tutup, saya mau ingatin, selalu jadi baik ya. Karena kita gak tahu kebaikan kita yang mana yang bakalan nyelamatin kita nantinya. Kenapa saya bilang gini? Jujur saya pernah udah 2 kali ditolongin sama orang yang gak saya kenal sama sekali, yang malah doain saya yang baik-baik. Mungkin tanpa mereka saya gak bakalan aman sampai rumah. And I really don't want to tell it accurately because it makes warm in my lungs and the end makes me difficult to breathe. I know you know what I mean. So be kind and always be kind. See you and have a nice dream. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya.